Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2022, sidang perkara pidana nomor register perkara 16-PIT/TPK/2022/PN/TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai, agar memperoleh putusan yang seadil-adilnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dan kami ingatkan kepada pengunjung dan peserta sidang untuk mematikan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 16-PIT/2020/PN/TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini, Kamis 27 Mei 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada Hakim Anggota 1, apakah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 2, apakah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada Jaksa Penuntut Umum, apakah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada Penasihat Hukum, apakah siap untuk mengikuti proses persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara jaksa untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, kepada terdakwa Ahmad Zaini Dahlan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Siap, bisa Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum terdakwa? Ya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, apakah saudara merupakan kuasa hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia, saya adalah kuasa hukum terdakwa. Bisa perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara? Siap, bisa Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara jaksa, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas terdakwa. Saudara terdakwa, silakan perlihatkan kartu identitas. Baik, Yang Mulia. Nama terdakwa, Ahmad Zaini Dahlan, tempat lahir, Bandung, tanggal lahir, 21 Juli 1967, kebangsaan, Indonesia. alamat tinggal, Jalan Haji Said nomor 50A, Kota Baru, Provinsi Lampung. agama, Islam.
Pekerjaan. Bupati Temanggus periode 2018 sampai 2023. Pendidikan terdakwa. S1 Ilmu Hukum Universitas Hidayatullah, Jakarta. Apakah terdakwa siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Baik yang mulia, saya sudah menerima surat salinan dakwaan. Baik, kepada terdakwa dimohon untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dengan baik. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 16 garing pidana titik sus strip TPK strip 2022 strip PN TJK. Identitas terdakwa: nama lengkap Ahmad Zaini Dahlan, tempat lahir Bandung, umur atau tanggal lahir 49 tahun 21 Juli 1967. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saiful Anwar nomor 1, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Agama Islam. Pekerjaan Bupati Tanggamus periode 2018 sampai 2023. Pendidikan S1. Penahanan. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 7 April 2022 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022. Penuntut umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Dakwaan bahwa ia terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 melaksanakan kunjungan ke kantor Bupati Tanjung Karang. Pada saat cuti tersebut, dakwa bertemu dengan saksi Elvina Putri Arifin sekitar pukul 13 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di luar kantor Bupati Tanjung Karang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam pertemuan tes CPNS bahwa saksi Elvina Putri Arifin ditawarkan jasa agar bisa lolos tes CPNS oleh terdakwa Ahmad Zaini Dahlan, tetapi dengan imbalan uang sebesar 15 juta rupiah untuk diserahkan kepada terdakwa supaya bisa lolos sebagai pegawai negeri sipil yang sebelumnya telah mengikuti seleksi masuk CPNS di Jawa Timur namun selalu gagal. Saksi Elvina kenal dan mengetahui benar bahwa terdakwa Bupati Tanggamus periode 2018 sampai dengan 2023 yang berdinas di kantor Bupati Tanjung Karang, tempat Arifin meminta tolong kepada terdakwa agar saksi Elvina Putri Arifin lolos menjadi PNS di DPRD Jawa Tengah. Atas permintaan saksi Elvina Putri Arifin tersebut, terdakwa bersedia membantu. Perbuatan terdakwa diancam dengan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Siap sudah yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ya yang mulia, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Siap yang mulia, tetapi kami membutuhkan 1 minggu untuk menjawab surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Panitra, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 27 Mei
berdua yang mulia. Terima kasih. Kepada saudara terdakwa, silakan untuk mengambil kembali kartu identitas saudara. Baiklah, karena penasihat hukum belum siap dengan eksepsinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 27 Mei 2022 pukul 7 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis 27 Mei 2022, sidang perkara pidana nomor register perkara 16/PSUS-TPK/2022-PN-TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai, agar memperoleh putusan yang seadil-adilnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dan kami ingatkan kepada pengunjung dan peserta sidang untuk mematikan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 16/PIPSUS-2020-PN-TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini, Kamis 27 Mei 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa, dimohon untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, kepada terdakwa Ahmad Zaini Dahlan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudara penuntut umum dan penasihat hukum siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara terdakwa ada keberatan yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan oleh penuntut umum untuk membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami ingin menyampaikan eksepsi secara lisan. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan nota keberatan. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara 16/PIPSUS-2022-PN-TJK atas nama terdakwa Ahmad Zaini Dahlan diajukan oleh tim penasihat hukum Muhammad Ridhaullah SMH LM dan kawan-kawan. Disampaikan pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Mei 2022. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Muhammad Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum
mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat 2 dan 3 KUHP atau pembahasan dan penerapan KUHP Pustaka Kartini Jakarta 1085 halaman 663 sampai 664. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan sebuah keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Jaksa penuntut umum tidak menerangkan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1 bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum di halaman terakhir telah menyebutkan sebagai berikut. Perbuatan terdakwa diancam dengan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1 menerangkan mekanisme kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun maupun denda paling dikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jaksa penuntut umum telah membuat surat dakwaan yang cacat secara formil dengan tidak mencantumkan hal yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1, sehingga kami sebagai pihak penasihat hukum menolak apa yang disampaikan pada surat dakwaan tersebut secara total. Permohonan kepada majelis hakim. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan, maka kami penasihat hukum terdakwa Ahmad Zaini Dahlan mohon kepada majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara equo untuk memberikan putusan. Yang pertama, menerima keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Zaini Dahlan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dewan penuntut umum nomor registrasi perkara 16 pidana khusus garing TPK 2002 garing PNTJK sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidaknya dapat diterima. 3. Menyatakan perkara equo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar membebaskan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan dari dakwaan tindak pidana korupsi. 5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa Ahmad Zaini Dahlan, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada hari Selasa 27 Mei 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sekian, terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Baik, sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum? Iya yang mulia, namun kami butuh waktu seminggu untuk membuat jawaban eksepsi. Panitra, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 4 Mei 2022 yang mulia. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan
akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang pembacaan tanggapan oleh eksepsi oleh jaksa penuntut umum, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan diberitahukan. Ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana nomor register perkara 16/PIT/2022/PN3 dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai, agar memperoleh putusan yang seadil-adilnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dan kami ingatkan kepada pengunjung dan peserta sidang untuk mematikan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya proses pengadilan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 16/PIT/2022/PN/PJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini Kamis tanggal 1 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Baik, kepada terdakwa Ahmad Zaini Dahlan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum, apakah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah siap untuk mengikuti proses persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Apakah terdakwa siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan catatan persidangan terdahulu, maka sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Saudara jaksa, apakah akan membacakan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum dalam bentuk lisan atau tertulis? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menunjukkan eksepsi secara tertulis. Baiklah, apakah saudara terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Terima kasih Yang Mulia, kami sudah menerima jawaban dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Kami akan mengajukan jawaban secara tertulis. Baiklah, atas duplik dari saudara penasihat hukum, maka sidang hari ini selama 7 hari dan maka sidang hari ini akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang
pembacaan putusan selah oleh majelis hakim, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Mei 2022, sidang perkara pidana nomor register perkara 16/PIT/2022/PN-TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai akan memperoleh putusan yang seadil-adilnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah siap untuk mengikuti proses persidangan? Siap yang mulia. Kepada saudara jaksa untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, kepada terdakwa Ahmad Zaini Dahlan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah terdakwa siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sesuai dengan catatan persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Kepada para pihak untuk mendengarkan baik-baik isi putusan selah ini. Dengan ini, majelis hakim menyatakan: 1. Menolak eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan nomor perkara 16/Pinsus-TPK/2022/PN-TJK atas nama Ahmad Zaini Dahlan. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda pemeriksaan saksi, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana nomor register perkara 16/PIT/2022/PN-TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini Kamis tanggal 18 Mei 2022 siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum sidang dimulai, agar memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Dan kami ingatkan kepada pengunjung dan peserta sidang untuk mematikan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 16/PIT/2022/PN-TJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini Kamis tanggal 18 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa
untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Baik, kepada terdakwa Ahmad Zaini Dahlan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah terdakwa siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Baik, siap yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi. Baik, saudara jaksa untuk menghadirkan saksi di ruang persidangan. Baik, kepada 2 orang saksi, Ian Mulhaq dan Fajrul, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Pagi yang mulia. Baik, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saksi perlihatkan kartu identitas saudara. Baik, nama saudara, Ya Nohar. tempat lahir, Malang. tanggal lahir, 9 September 1959. kebangsaan, Indonesia. alamat tinggal, Jalan Sedang Putaraya nomor 23 RT 2 RW 3 Kecamatan Pedulungan Kabupaten Tanjung Karang. agama, Islam. pekerjaan, Guru. pendidikan saudara, S1. pendidikan saudara. S1 PGSD. Baik, cukup. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan identitas dari saksi kedua. Silakan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Nama saudara, Muhammad Nurfatul Rahman. tempat lahir, Kabupaten Malang. tanggal lahir, 8 Agustus 1948. kebangsaan, Indonesia. alamat tinggal, RT 3 RW 15 Kecamatan Samova Kabupaten Tanjung Karang. agama, Islam. pekerjaan, Guru. pendidikan saudara. S1 PGSD. Baik, cukup. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silahkan kembali duduk. Baik, pada saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, pada saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, saya kenal. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini?
atau majelis hakim untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan penyuapan yang dilakukan oleh terdakwa Zaini. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Pada Hakim Anggota 1 akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Saudara saksi, sudah berapa lamakah saudara mengenal terdakwa? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Kapan dan di mana perbuatan penyuapan terdakwa? 18 Maret 2017 di depan kantor Bupati Kampus. Cukup Hakim Ketua. Pada Hakim Anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Silakan. Saudara saksi, bisakah saudara menjelaskan tentang bagaimana kronologi peristiwa penyuapan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara? Baik, jadi pada waktu dibuka pendaftaran CPNS tanggal 18 Maret 2022 di depan kantor Bupati Tanjung Karang, terdakwa menawari saya supaya cepat bisa diterima sebagai PNS, tapi dengan syarat harus membayar uang sebesar 15 juta rupiah untuk diserahkan kepada terdakwa. Setelah Anda menyetujui persyaratan tersebut, apakah ada persyaratan lain yang diminta oleh terdakwa? Tidak ada. Setelah saudara memberikan uang kepada terdakwa, apakah setelah itu sanksi langsung diterima sebagai pegawai negeri sipil? Iya, setelah itu saya diterima sebagai pegawai negeri sipil. Apakah saudara sebagai saksi tahu bahwa Anda telah melakukan kegiatan penyuapan? Kurang tahu, Yang Mulia. Pada waktu itu terdakwa menawarkan jasanya bersama siapa? Saya bersama teman saya. Apakah teman saudara juga menerima tawaran terdakwa? Teman saya tidak menerima tawaran tersebut. Apakah saudara dipaksa dan diancam oleh terdakwa? Tidak ada. Cukup, Hakim Ketua. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Kepada saudara saksi Yanul Haq, apakah pada saat kejadian Anda sempat berpikir untuk menolak tawaran dari terdakwa Zaini Dahlan? Punya sedikit keinginan, tapi saya berpikir ulang. Akhirnya saya menerima tawaran tersebut karena saya butuh sekali jabatan pegawai negeri sipil. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Yang Mulia. Bagaimana perilaku terdakwa kepada Anda dalam proses penerimaan pegawai negeri sipil? Zaini merupakan orang yang paling berani seseorang untuk mengikutinya. Apakah ada upaya-upaya tertentu dari terdakwa sebelum menawarkan jasa suaminya? Beliau hanya berbincang dengan saya 15 menit. Apakah saudara mengetahui maksud kedatangan terdakwa? Tidak. Mohon kepada majelis hakim untuk mencatat pernyataan saudara saksi. Baik, pernyataan akan saya lanjutkan. Setelah kejadian penyuapan tersebut, lalu kenapa saudara menerima tawaran terdakwa? Kan saudara tahu kalau itu perbuatan yang benar-benar telah melanggar hukum. Karena saya terpaksa, Pak. Saya butuh jabatan pegawai negeri sipil itu. Saudara kan bisa melakukan proses tes
Lalu bagaimana saudara yakin bila saat menerima tawaran tersebut saudara bakal diterima atau tidak sebagai pegawai negeri sipil? Saya hanya bisa pasrah, Pak. Cukup, Yang Mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kalau begitu, saudara saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan silakan untuk mengambil kembali kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi kembali? Masih tersisa satu lagi, Yang Mulia. Baik, saudara jaksa untuk menghadirkan saksi di ruang persidangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi kedua, Saudara Fajrul dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, selanjutnya terhadap siapa perbuatan suap tersebut dilakukan dan siapa pula pelakunya? Korbannya teman saya sendiri, Ian Nurhak, dan pelakunya Bupati Zaini. Selanjutnya, jelaskan kronologis sebelum sampai saat terjadi penyuapan tersebut. Bisa ya Mulia. Jadi waktu itu saya bersama teman saya Ian Nurhak pergi ke kantor Bupati untuk keperluan pendaftaran CPNS. Nah saat itu kami berdua bertemu dengan terdakwa. Kami berbincang-bincang kurang lebih 15 menitan lah, yang diawali dengan terdakwa bertanya ada keperluan apa untuk datang ke kantor ini gitu. Saya kira memang untuk intermezzo aja awalnya. Namun nyatanya hal itu pula yang menjadi cikal bakal terdakwa untuk menawarkan jasa jalan pintas secara cepat untuk menjadi CPNS. Ya. Baik, cukup Hakim Ketua. Pada Hakim Anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Silakan. Baik, saudara saksi, adakah cara terdakwa dalam menawarkan suap selain yang sudah saudara jelaskan, seperti berupa ancaman atau paksaan? Saya rasa tidak ada yang mulia. Jadi, tapi cara bicaranya terdakwa itu sangat menarik sekali yang mulia. Teman saya sehingga teman saya itu tergiur atas tawaran terdakwa. Tadi saudara mengatakan bahwa cara berbicara terdakwa yang menarik. Bisa saudara jelaskan bagaimana cara berbicara tersebut? Bisa ya mulia. Pada intinya itu waktu itu memang terdakwa berbicara pada teman saya jika memang tes CPNS itu sangat susah dan hanya 10% lah yang bisa masuk ke lolos dari tes CPNS itu. Namun jika tidak lulus maka hanya membuang-buang waktu saja tentunya kami di sini kami berdua. Jadi akhirnya beliau memberikan saran untuk penyuapan tadi, tapi dengan bahasa yang sangat halus. Adakah dari saudara maupun teman saudara untuk menolak ajaran tersebut? Tentu ada. Saya sudah menyarankan teman saya sendiri untuk meyakinkan dia dengan jalan yang seharusnya, yaitu melalui tes. Tapi gimana ya? Tapi saran saya tidak mempan sama kata-kata manis Bupati Zaini. Setelah terdakwa melakukan perbuatan suap tersebut, apa yang dilakukan terdakwa selanjutnya? Terdakwa hanya minta untuk segera diberikan uang penyuapan itu dalam waktu 1 minggu dan meminta nomor rekening teman saya yang mulia. Cukup, Ketua. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan.
menjelaskan bagaimana menurut Anda kepribadian saudara terdakwa Zaini sebagai bupati di lingkungan masyarakat? Ya, bisa. Jadi menurut saya terdakwa seorang bupati yang ramah memang. Namun dalam berbicara hanya omong kosong gitu. Jadi seperti perkataan dia yang utarakan pada kampanye, termasuk janji-janji ingin membuat perubahan, malah tidak dijalankan selama 4 tahun ini. Terdakwa menjadi bupati, seperti jalan di pusat kabupaten maupun pedesaan yang rusak, harga sembako yang sering naik dan lain sebagainya. Jadi kayak gimana ya? Mulutnya tuh yang wangi gitu, tapi kelakuannya enggak. Baik, terima kasih saudara saksi. Mungkin yang mulia ini sudah sangat jelas bahwasanya terdakwa Zaini Dahlan memang melakukan penyuapan dengan meminta nomor rekening dan juga gaya berbicara yang menarik minat korban. Mungkin cukup dari kami yang mulia. Terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Sebelumnya mohon izin, yang mulia, saya di sini menggantikan saudara Ridho sebagai penasihat hukum terdakwa melalui surat terdakwa kuasa substitusi yang diberikan pada saya. Mohon izin untuk memberikannya. Baik, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik. Bukannya tadi Anda sudah sangat yakin dan sangat mengetahui apa yang Anda utarakan tadi. Lalu mengapa saat ini Anda tidak yakin dengan apa yang Anda utarakan? Keberatan majelis hakim. Penanya dari penasihat hukum sangat memojokkan saksi. Keberatan diterima. Pada penasihat hukum, silakan untuk mengajukan pertanyaan yang lain. Begitu, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan untuk mengambil kembali kartu identitas saudara. Baik, yang mulia. Baik, karena saksi dari penuntut umum telah diperiksa secara keseluruhan, pada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan saksi? Ya, yang mulia, masih ada 2 orang saksi lagi, namun pada saat ini belum bisa hadir. Saat kami meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi yang mulia. Panitra, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 25 Mei 2022 yang mulia. Terima kasih. Baiklah, karena penasihat hukum belum siap untuk menghadirkan saksi pada hari ini, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan saksi. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Yang perkara pidana nomor register perkara 16/PIT/2022/PN3 dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2022 siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum sidang dimulai, agar memperoleh putusan yang seadil-adilnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dan kami ingatkan kepada pengunjung dan peserta sidang untuk mematikan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan.
Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 16/PIPJK/2022/PN/DJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi di muka sidang? Siap, majelis hakim, kami akan menghadirkan dua saksi. Saudara penasihat hukum untuk menghadirkan saksi di muka sidang. Kepada saksi Najmi dan saksi Zulika dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi. Apakah saudara semuanya bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa ya mulia. Bisa ya mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat ya mulia. Apakah saudara semuanya siap untuk mengikuti persidangan? Siap ya mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Apakah saudara tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini? Tahu, majelis hakim sebagai saksi. Tahu, majelis hakim sebagai saksi. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Kami sebagai saudara kandung Masin yang mulia. Kami sebagai saudara kandung. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara sekalian terlebih dahulu. Saudara saksi, perlihatkan kartu identitas saudara. Saksi 1. Apakah benar nama saudara Najmi Muafak? Benar ya mulia. Tempat dan tanggal lahir malam 24 April 1961, berjenis kelamin laki-laki, bangsaan Indonesia. Ya benar. Tempat tinggal Desa Jatikwi, RT 11 RW 3, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Lampung. Agama Islam, pekerjaan swasta. Benar ya. Saksi 2. Apakah benar nama saudara Muhammad Zulfikar Diaul Haq? Benar ya mulia. Tempat lahir dan umur Malang, 69 tahun. Ya benar majelis hakim. Berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Ya benar majelis hakim. Tempat tinggal Desa Jatikwi, RT 11 RW 3, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Lampung. Agama Islam, pekerjaan swasta. Ya benar ya mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Siap, bersedia. Kepada saudara Najmi dan Zulfikar, silakan maju ke depan untuk diambil sumpah. Baik, saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Silahkan duduk kembali. Saudara saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang pertama, saudara Najmi. Dan kepada saudara Zulfikar, silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara Najmi, apakah saudara sudah siap? Siap. Selanjutnya pemeriksaan saksi akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1,
Apakah saudara akan mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, pada saudara saksi, apakah saudara kenal dengan saudara terdakwa Zaini dan mempunyai hubungan keluarga? Kenal, saya saudara kandung dari Zaini. Selanjutnya, apakah saudara tahu perbuatan penyuapan tersebut? Apabila tahu, saudara tahu dari mana? Tahu, saya mengetahui kejadian tersebut dan terdakwa sendiri yang cerita kepada saya. Selanjutnya, bisa saudara jelaskan tentang kejadian yang saudara tahu dari terdakwa Zaini? Waktu itu pas pagi hari saudara saya sedang santai depan teras rumah. Lalu terdakwa mendatangi kami dan sempat ngobrol mengenai beberapa hal dan sampai pada terdakwa bercerita mengenai kasus penyuapan tersebut. Apakah istri terdakwa tahu mengenai kejadian ini? Tidak, istri terdakwa tidak tahu. Lalu, apa yang diceritakan terdakwa terhadap saudara? Terdakwa bercerita bahwa waktu pelaksanaan CPNS terdakwa kasihan melihat saksi Ian yang akan proses tes CPNS, sehingga terdakwa menawarkan untuk penyuapan tersebut membantu seleksi Ian dengan cara melatih saksi Ian supaya bisa melaksanakan tes CPNS, mulai dari membeli buku, transportasi, konsumsi. Jadi uang tersebut tidak digunakan dirinya pribadi, tetapi digunakan untuk memfasilitasi saksi Ian supaya lulus tes CPNS. Baik, cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Pada Hakim Anggota 2, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Majelis Hakim mohon dicatat bahwa saksi tidak tahu mengenai pencabutan terdakwa dengan korban, namun hanya tahu dari cerita keterangan saksi merupakan testimonium video auditum. Yang Mulia. Baik. Saudara Najmi, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan jika masih membutuhkan keterangan saudara? Siap, bersedia. Pada penasihat hukum, silakan untuk memanggil saksi berikutnya. Baik, sebelumnya pada saksi Najmi bisa untuk mengambil kembali kartu identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Silakan kepada saksi Zulfikar untuk bisa memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap? Siap, Hakim. Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, saksi. Apakah saudara kenal dengan saudara terdakwa Zaini dan memiliki hubungan keluarga? Ya, saya kenal saudara Zaini, Yang Mulia. Sepengetahuan saudara, kapan dan di manakah kejadian perbuatan penyuapan tersebut? Penyuapan terjadi pada tanggal 18 Maret 2017 di depan kantor Bupati. Bisa saudara jelaskan apa yang saudara ketahui terkait kejadian perbuatan penyuapan tersebut? Waktu pelaksanaan penerimaan CPNS, terdakwa kasihan melihat saksi Ian yang akan proses tes CPNS, sehingga terdakwa menawarkan untuk penyuapan tersebut, dan terdakwa bilang kalau uang tersebut nanti digunakan untuk membantu saksi Ian dengan cara melatih saksi Ian supaya bisa melaksanakan tes CPNS, mulai dari membeli buku, transportasi, konsumsi. Jadi uang tersebut tidak untuk digunakan dirinya pribadi, tapi untuk memfasilitasi saksi Ian supaya dapat lulus tes CPNS. Bagaimana pendapat saudara terkait kegiatan terdakwa dan keseharian terdakwa dan kepribadiannya? Yang saya tahu dari terdakwa, biasa terdakwa tepat waktu dalam berangkat bekerja.
sering mengisi tausiah di masjid dekat rumah kami. Saudara melakukan kegiatan sehari-hari dengan sepenuh hati, tidak pernah melakukan kejahatan satupun, sampai-sampai terdakwa pernah mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan masyarakat. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, kepada saudara saksi Zulfikar, pada saat itu dari mana Anda tahu kejadian penyuapan itu dari mana? Saya tahu dari terdakwa sendiri yang bercerita. Baik. Pada saat terdakwa bercerita, ada siapa saja pada waktu itu dan di mana terdakwa bercerita? Pada saat terdakwa bercerita, pada saat itu ada saya dan saudari Natsmi dan terdakwa bercerita di teras rumah. Baik, terima kasih jawabannya. Cukup dari kami yang mulia. Saudara Zulfikar, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan jika kami masih membutuhkan keterangan dari saudara? Siap, saya bersedia yang mulia. Baik, saudara Zulfikar, saudara diperbolehkan untuk meninggalkan ruang sidang. Namun sebelumnya, saudara bisa mengambil kembali kartu identitas saudara. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Pada saudara terdakwa dipersilakan untuk menghadap ke muka persidangan. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa atas keterangannya? Siap, majelis hakim. Baik, namun sebelumnya, apakah saudara sudah siap untuk bersedia untuk diambil sumpah? Siap, bersedia, majelis hakim. Kepada saudara terdakwa dipersilahkan untuk maju ke depan untuk diambil sumpah. Silakan Hakim Mahkota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara terdakwa. Baik, saudara terdakwa, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan mengatakan yang sebenarnya. Akan mengatakan yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain dari sebenarnya. Baik, cukup. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa keterangan saudara? Siap, majelis hakim. Dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya, dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Apakah saudara bersedia? Siap, bersedia, majelis hakim. Hakim Mahkota 2, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa? Silakan. Saudara terdakwa. Ya, majelis hakim. Bisakah saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula terjadinya perbuatan suap tersebut? Saya hanya menamakan posisi CPNS pada saudara Ian tanpa adanya unsur paksaan. Saudara Ian sendiri yang menerima dan memberi hadiah kepada saya. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara tidak memaksa. Tolong saudara jelaskan perkataan seperti apa yang Anda katakan kepada saudara Ian. Saya berkata kepada saudara Ian bahwa tes CPNS itu susah dan kemungkinan keterimanya sedikit. Kemudian saya melihat dia sangat
sangat putus asa dan kemudian saya menawarkan bantuan. Menurut saudara, mengapa saudara Ian langsung menerima tawaran dari saudara? Ya, karena saya melihat dari saudara Ian sangat membutuhkan dan dia sangat berputus asa yang mulia. Sudah cukup, lanjut kedua. Hakim Pada 1, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada, yang mulia. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara ada pertanyaan untuk terdakwa? Ya, ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada terdakwa Ahmad Zaini Dahlan, Iya. mungkin bisa Anda jelaskan dengan cara bagaimana Anda melakukan penyuapan untuk masuk CPNS terhadap saudari Ian? Saya berkata bahwa masuk tes CPNS itu susah dan presentasi keterimanya hanya sedikit. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara hanya menawarkan bantuan terhadap saksi Ian, di mana beliau memberikan hadiah tanpa ada unsur paksaan. Apakah Anda yakin akan hal tersebut? Yakin. Menurut saksi Fajrul, Anda memberikan nomor rekening terlebih dahulu, kemudian menetapkan batas waktu sampai dengan 1 minggu. Apakah betul? Saya menerima hadiahnya setelah saudara Ian terima menjadi PNS. Namun apakah betul Anda memberikan nomor rekening terlebih dahulu, kemudian menetapkan batas waktu pembayaran tersebut? Iya, saya memberikan nomor rekening bujang saya. Berapa besar uang yang Anda terima dari saudara Ian? 15 juta rupiah. Kemudian selain uang, adakah hal lain yang diminta Anda sebagai hadiah? Tidak ada. Baik, kami kira sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah saudara memiliki pertanyaan untuk terdakwa? Terima kasih, Mulia. Saudara Zen, bagaimana reaksi dari saudari Ia ketika saudara menawarkan bantuan jabatan untuk lolos CPNS? Saya tawarkan kepada saudara Ian, terlihat seperti memiliki harapan kembali. Yang mulia, saudara Ian dalam keadaan sadar saat menerima bantuan dari saudari Zen, dan tidak ada paksaan sama sekalipun, yang artinya inisiatif dari dirinya sendiri dan mengirimkan uang sebagai rasa terima kasih terhadap saudara Zen yang telah membantu karirnya. Keberatan majelis hakim, pernyataan dari saudara penasihat hukum sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ngada. Keberatan majelis hakim, pernyataan yang saya nyatakan adalah berdasar yang telah diuraikan pada terdakwa, berarti pernyataan yang ini sangat sungguh-sungguh tidak mengada-ngada. Tenang-tenang, harap peserta sidang untuk mematuhi tata tertib persidangan. Baik saudara terdakwa, saudara diperbolehkan untuk meninggalkan ruang sidang. Saya ingat dia merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada saya berkali-kali. Majelis hakim mohon dicatat kembali keterangan dari terdakwa. Sekian dari kami, majelis hakim, terima kasih. Baik saudara terdakwa, saudara diperbolehkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu, mohon kepada petugas untuk membawa barang bukti di hadapan persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Belum hakim, kami memerlukan waktu 7 hari untuk menyusun surat
Bagaimana saudara penasihat hukum? Waktu yang diberikan. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan yang resmi. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini pembacaan surat tuntutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda sudah siap dengan surat tuntutan? Sudah, Yang Mulia. Saya persilakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dengan ancaman pidana gratifikasi sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Karang telah menuntut sebagai berikut: menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Zaini Dahlan bin Haji Ucit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menghukum terdakwa Ahmad Zaini Dahlan bin Haji Ucit dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Yang ketiga, menghukum terdakwa Ahmad Zaini Dahlan bin Haji Ucit untuk membayar denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan yang keempat, menghukum terdakwa Ahmad Zaini Dahlan bin Haji Ucit untuk membayar uang pengganti sejumlah 680 juta rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sekian penjelasan. Bagaimana saudara penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak memberatkan atas surat tuntutan tersebut dan kami meminta keputusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia. Baiklah, karena penasihat hukum telah menerima isi tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Baiklah, sebelum sidang dimulai, agar memperoleh putusan yang seadil-adilnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Dan kami ingatkan kepada pengunjung dan peserta sidang untuk mematikan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 16
Bitsus TPK PNPJK dengan terdakwa Ahmad Zaini Dahlan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk menyimak dan mendengarkan putusan ini. 5. Menghukum terdakwa Ahmad Zaini Dahlan bin Haji Udin untuk membayar uang pengganti sejumlah 680 juta rupiah. 6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah 10.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2022 oleh Muhammad Ferdani Alfiansa SH.MU selaku Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Ilmiani Mufida SH.MU dan Nur Aini Ardiani SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Bagus Rahmatullah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2022 oleh Muhammad Ferdani Alfiansa SH.MU selaku Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Ilmiani Mufida SH.MU dan Nur Aini Ardiani SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Bagus Rahmatullah, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dihadiri oleh Suci Rahmawati SH, penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Apakah saudara terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum mengerti dengan putusan ini? Mengerti ya. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup.